Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Jakarta Pasar Senen dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Surabaya. Naik kereta keberangkatan sore dan juga sekaligus menjadi kereta dengan rangkaian terpanjang di jalur lintas selatan. Yang menarik, kereta rangkaian panjang ini bisa melaju di angka 120 km per jam. Apalagi kalau bukan kereta api Jayakarta. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Jayakarta dari Jakarta menuju ke Surabaya kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih kayak gini ya untuk suasana di stasiun Jakarta Pasar Senen pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025. Masih cukup sepi karena keberangkatan kereta api itu dimulai nanti sekitar jam 4 sore teman-teman. Sekarang masih jam 14 lebih 59 menit, masih 2 jam sebelum keberangkatan kereta api Jayakarta ya. Di sini tuh banyak sekali tenan makanan, ada juga minimarket dan lain-lain di sebelah sana. Sehingga apabila teman-teman mau belanja dulu sebelum naik kereta, bisa banget. Untuk ruangan di dalam sini ya, di stasiun Pasar Senen sudah ber-AC, banyak juga kursi-kursi untuk kita menunggu keberangkatan kereta. Ini kan di luar kelihatannya sedikit ya teman-teman, tapi di area dalam sana tuh kita bisa langsung masuk, mengaksesnya tanpa check-in terlebih dahulu. Yang terlihat jadi lebih bagus ya, di Pasar Senen ini juga ada taman kecil. Nah, di area stasiunnya, di ruang tunggu. Jadi kesannya itu ini stasiun hijau gitu loh teman-teman. Nampak segar ya. Di sana itu ada loket serta customer service ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman mau membeli tiket secara langsung dadakan Go Show bisa ke sana. Terus di sini juga ada Lawson, ada Loko Cafe dan lain-lain. Sekarang ini udah jam 16 lebih 11, udah 1 jam lagi sebelum keberangkatan kereta api Jayakarta. Di stasiun Pasar Senen udah mulai cukup ramai sama penumpang ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Nah, untuk di stasiun Pasar Senen jalur 3 dan 4 ini udah ada face recognition juga ya teman-teman. Bisa scan wajah, bisa langsung masuk. Untuk susunan rangkaian kereta api Jayakarta pada hari ini dimulai paling depan ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta premium 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta premium 4 terdapat kereta makan dan juga kereta pembangkit. Dan di belakang kereta makan pembangkit ada kereta premium 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Paling belakang ada kereta pembangkit. Saya bakal duduk di kereta premium 13 yang paling belakang ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, rangkaian Jayakarta panjang banget. Ini merupakan kereta terpanjang di jalur lintas selatan.
Apabila satu kereta atau satu gerbong memiliki panjang sekitar 20 atau 21 meter, total panjang rangkaian kereta api Jayakarta ini udah 300 meter, teman-teman. Nah, ini nih lokomotif dinas dari kereta api Jayakarta ya. Lagi dilangsir, bakal dipasang ke rangkaian kereta. Nah, ini nih lagi proses pemasangan lokomotif ya, teman-teman. Saking panjangnya rangkaian kereta api Jayakarta, sedikit bablas. Oke, lokomotifnya udah tersambung ya. Dan lokomotif perjalanan kereta Jayakarta hari ini adalah CC206-1304. Yang masuk di jalur nomor 3 adalah rangkaian kereta api Cikuray, kereta subsidi, tapi itu ada stainless steel premium ya. Emang kereta subsidi yang agak lain sih. Kereta subsidi dengan armada paling nyaman, teman-teman. Sudah lihat lokomotifnya terpasang kembali. Sekarang saya mau jalan ke belakang ya, teman-teman. Berjalan sekitar 300 meter nih. Di peron jalur 3 juga sekarang udah ada beberapa tenan ya. Di sini ada Roti-O, Tomorrow, ada Circle K juga. Jadi kalau mau jajan-jajan dulu sebelum naik kereta, bisa di samping rangkaian kereta langsung. Saya akan duduk di kereta Premium 13, paling belakang ya. Kursi saya nomor 18 Alpha. Wah, alhamdulillah banget dapat kursi maju, cuy. Dan masih kosong banget ya. Nah, di sini. Pada perjalanan kereta api Jayakarta hari ini juga di Premium 13 saya mendapatkan armada K3-01743 JAKK. Nah, K3 merupakan kode sarana kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 17 tahun pertama dinas di 2017, dan 43 adalah nomor absennya. JAKK kepemilikan rangkaian ini di Depo Jakarta Kota. Ini merupakan kereta premium generasi pertama sebelum era stainless steel. Untuk kereta-kereta terbaru itu ada dimulai tahun 2016 ya, dikenal sebagai kereta New Image. Karena kereta api New Image itu banyak keluhan seputar kursinya, terlalu mepet lah dan lain-lain. Akhirnya di tahun 2017 langsung ada perbaikan. Keluar generasi kereta premium, dan setelah kereta premium ada juga premium stainless steel, dan yang terakhir ada kereta New Generation. Di sini ada sebuah kode trademark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 41 adalah berat maksimal 41 ton dan 10 adalah tipe bogi atau roda K10. Nah, untuk kereta api Jayakarta, sambungan antar kereta masih menggunakan rubber kayak gini ya, teman-teman. Kereta ini diproduksi oleh PT Inka Madiun. Di sana ada sebuah kopler ya sebagai sambungan utama antar satu kereta dan yang lainnya. Ada juga selang untuk suplai angin, pengereman dari lokomotif ke seluruh rangkaian. Ada rantai yang besar sebagai pengaman tambahan, dan di sini ada paket-paket kabel untuk kelistrikan dari pembangkit ke seluruh rangkaian kereta. Untuk peta rute perjalanan kereta api Jayakarta akan dimulai dari stasiun Pasar Senen dan berhenti di stasiun Jatinegara, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Jatibarang, Cirebon, Krupuk, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, Solo Balapan, Sragen, Walikukun, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang,
Mojokerto dan berakhir di stasiun Surabaya Gubeng. Pemberhentiannya emang banyak banget ya teman-teman. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Jayakarta yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 12. Perjalanan kali ini menempuh waktu 12 jam 50 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. It will take us to our final destination at Surabaya Gubeng Station. This journey taking about 12 hours 50 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings. Yang berangkat dari stasiun Jatinegara ini nampaknya kereta api Manahan dari Solo Balapan tujuan ke Gambir ya. Dan kereta api Jayakarta ini berhenti secara normal di stasiun Jatinegara untuk naik turun penumpang 3 PK baru ya. Ini adalah depo Cipinang sebagai penyimpanan tempat sarana kereta api yang tidak digunakan atau lagi istirahat. Seperti lokomotif, lalu rangkaian kereta. Banyak yang disimpan di depo ini ya teman-teman. Tepat sesuai dengan jadwal pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, kereta api Jayakarta yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Surabaya dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta Premium 13 masih lengang banget. Masih banyak kursi yang belum terisi. Karena yang saya perhatikan tadi ketika mengecek untuk tiket kereta api Jayakarta di hari ini masih benar-benar banyak tersedia. Apalagi di kereta paling belakang di Premium 13 ini masih kosong banget. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 17.35 menit. Kereta api Jayakarta yang saya naiki sudah tiba di stasiun Bekasi ya. Di sini berhenti normal juga untuk naik turun penumpang, dan untuk Premium 13 yang paling belakang hanya mendapatkan peron di sisi bagian depan. Kalau di sisi bagian belakang nggak dapat ya. Ada juga penumpang yang naik lumayan banyak, baru berhenti udah mau berangkat lagi ya.
Yang baru berangkat dari stasiun Cikarang ini adalah kereta api Bangun Karta dari stasiun Jombang tujuan ke stasiun Pasar Senen ya. Kalau kereta Bangun Karta menggunakan kereta premium modifikasi dari kelas ekonomi sebelumnya. Satu grade di bawah kereta premiumnya Jayakarta. Pada pukul 17.51 kereta api Jayakarta tiba di stasiun Cikarang ya. Dan stasiun Cikarang ini merupakan stasiun terminus untuk perjalanan KRL Komuter Line. Sekarang ini saya mau cerita dulu sedikit seputar perjalanan kereta api Jayakarta yang saya ketahui. Dari asal-usul penamaan diambil dari nama kota Jakarta di masa lampau, yaitu Jayakarta. Kereta ini dulunya merupakan armada kereta tambahan. Seingat saya namanya Gaya Baru Malam Selatan Premium. Dan pada tanggal 28 September 2017, secara resmi dan secara reguler, kereta ini dinamai Kereta Api Jayakarta dengan rute perjalanan dimulai dari stasiun Jakarta Pasar Senen, lalu akan lewat ke kota Cirebon. Dari Cirebon akan berbelok menuju Purwokerto, lalu dari Purwokerto akan mengambil jalur di lintas selatan, Yogyakarta, Madiun, Jombang, Mojokerto, sampai dengan stasiun Surabaya Gubeng. Nah, untuk kereta api Jayakarta juga merupakan kereta api penumpang terpanjang di jalur lintas selatan dengan total membawa 13 kereta kelas premium, ditambahkan ada 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit. Totalnya ada 15 gerbong atau 15 kereta. Dan yang jadi menarik, kereta api Jayakarta ini merupakan kereta rangkaian panjang sama seperti kereta api Kertajaya, namun keretanya bisa melaju di angka 120 km per jam. Berbeda dengan Kertajaya yang hanya berjalan di angka 100 km per jam saja. Nah, untuk harga tiket dari kereta api Jayakarta Premium ini ada di kisaran Rp360.000, sometimes harga tiketnya bisa mencapai 400 ribuan. Untuk saya pribadi, kereta api Jayakarta ini jam keberangkatannya enak banget karena berangkat dari kota Jakarta sekitar jam 5 sore, terus ketibaan di Surabaya juga sekitar jam 6 pagi. Tepatnya berangkat dari stasiun Pasar Senen pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan selama 12 jam 50 menit dan diperkirakan akan tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 6 pagi tepat. Walaupun menjadi kereta dengan kecepatan 120 km per jam, satu fakta menarik juga teman-teman, bahwa kereta Jayakarta ini merupakan kereta dengan waktu tempuh terlama di jalurnya. Apabila dibandingkan dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan memiliki selisih sekitaran 30 menit, kalau dibandingkan dengan kereta api Argo Semeru tentu bakal jauh banget. Argo Semeru 10 jam setengah, sedangkan Jayakarta ini hampir 13 jam. Sekarang udah berasa cukup ngebut ya, di angka 111 km per jam. Karena jalur di antara Cikarang sampai dengan ke arah sini, itu hanya bisa dipacu sekitar 115 km per jam aja ya teman-teman. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18.21 ya. Kereta api Jayakarta telah tiba di stasiun Cikampek. Lambat 1 menit, dan di Cikampek ini menjadi ujung dari Daop 1 Jakarta. Setelah berangkat dari Cikampek, kereta api Jayakarta akan berbelok menuju kiri, Daop 3 Cirebon ya, dan ada juga percabangan Lair ke kanan menuju jalur Daop 2 Bandung. Sepertinya akan ada kereta yang melintas nih.
Sekarang ini saya mau coba makan malam dulu ya. Kebetulan lagi pengen makan sei sapi, dan sebagai informasi, sei sapi ini adalah menu terbaik di kereta saat ini. Best seller lah ya, dan hampir ada di semua perjalanan kereta komersial. Awalnya sei sapi ini hanya ada di kereta unggulan aja teman-teman, tapi mungkin karena banyaknya request orang-orang ya, jadi sekarang dijual hampir di semua kereta. Walaupun yang di kereta api Jayakarta ini tidak dimasak langsung oleh chef di dalam kereta, tapi kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Perpaduan antara nasi, sei sapinya yang empuk, terus ditambah sambal matahnya yang segar, mantap sih. Jadi untuk posisi kereta makan itu ada jauh di depan ya, sekitar 200 meter di depan Premium 13. Tepatnya harus nyebrang sekitar 8 kereta atau 8 gerbong. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:30. Kereta api Jayakarta baru saja tiba di stasiun Jatibarang. Ini sudah memasuki Kabupaten Indramayu dan ada keterlambatan sekitar 7 menit. Tadi ada yang turun ya di Jatibarang, beberapa orang teman-teman. Keterlambatan kereta api Jayakarta ini mungkin karena banyaknya pembatasan kecepatan di area Daop 3 Cirebon. Tadi saya merasa keretanya lagi ngebut, ngerem, terus ngebut lagi, ngerem lagi, gitu aja terus. Memang lagi banyak perawatan sih di Daop 3. Baru tiba di stasiun Cirebon pada pukul 19:29 ya teman-teman. Lambatnya 5 menit. Harusnya 19:29 itu keretanya berangkat. Tapi ini baru banget sampai, bahkan announcer aja udah bilang keretanya mau berangkat lagi. Kereta api Jayakarta berangkat lagi dari stasiun Cirebon pada pukul 20:03, lambat 4 menitan ya. Sekarang ini melintas di stasiun Cirebon Perujakan ya, stasiun besar yang ada di kota Cirebon untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene full ekonomi campuran. Sebenarnya Jayakarta juga full ekonomi premium, tapi berhentinya di stasiun Kejaksan teman-teman. Di sini keretanya berbelok ke arah kanan ya, menuju Purwokerto Kroya, dan ada jalur lain menuju ke arah Semarang, Surabaya, Pasar Turi dilintas. Setelah dari stasiun Cirebon, nanti pemberhentian selanjutnya kereta api Jayakarta di stasiun Krupuk. Dan di antara peta Cirebon Perujakan Krupuk ini adalah salah satu jalur yang bisa dilewati kecepatan tinggi hingga 120 km per jam. Kalau kereta api udah lewat jalur sini itu rata-rata ngebut semua teman-teman. Kita cek ya nanti kecepatan Jayakarta, rangkaian terpanjang di jalur selatan bisa mencapai 120 atau ya enggak juga 118 gitu kayak kereta-kereta lainnya. Sekarang ini kecepatan kereta api Jayakarta sudah berada di angka 111 km per jam. Yang saya perhatikan ya teman-teman, untuk akselerasi dari berhenti sampai bisa ke angka 120 pada kereta api lainnya dengan rangkaian normal sekitar 10 atau 12 kereta itu tuh lebih cepat apabila dibandingkan dengan kereta api Jayakarta yang notabene rangkaian panjang. Untuk mencapai angka 114, 115 berasa agak sedikit lama ya kalau rangkaian panjang ini. Sekarang kecepatannya udah bertambah lagi jadi 117 km per jam. Udah berasa ngebut banget ya. Kurang lebih seperti ini untuk kereta api Jayakarta di kelas premium menggunakan armada kereta premium generasi pertama, yaitu tahun 2017. Dari segi desain interior kelihatan bagus, simple, elegan, didominasi warna putih. Sebenarnya kalau dari interior mirip banget kayak kereta new image-nya di kelas ekonomi. Nah, untuk dari segi fasilitas, di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang.
Lalu satu hal yang tidak ada di kereta ekonomi lainnya yaitu adanya lampu baca di sini teman-teman. Ini kelebihan dari kereta premium generasi pertama. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup ya dengan cara menariknya ke bawah. Lalu dari segi legroom kurang lebih seperti ini. Untuk legroom menurut saya udah aman ya, masih bisa selonjoran walaupun tidak terlalu lega. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Ada juga meja kecil untuk nyimpen cup, botol dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Dan di sini nih ada tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, kursinya bisa mundur ke mode rebahan, jadi bisa nyender sedikit. Perbedaan kursi yang tidak di reclining dan juga di reclining kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Memang recliningnya ini mundur cuman sedikit, tapi menurut saya lumayan lah. Setidaknya untuk kereta ini tidak duduk tegak, masih bisa. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Jayakarta Premium ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga ada sisi belakang. Kita cek dulu untuk salah satu sisinya. Nah, kurang lebih dari luas kayak gini ya teman-teman. Memang agak sedikit sempit. Terus untuk fasilitasnya di sini ada cermin yang ukurannya gede banget. Lalu ada juga tabung sabun, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Tempat tisu, pegangan, ada tong sampah, lalu ada jet showernya mengalir dengan normal ya. Untuk di satu sisi klosetnya ini kloset jongkok dan di sini ada tombol flush, lalu ada pewangi ruangan dan ada juga gantungan untuk menggantung pakaian. Nah, untuk di satu sisi lainnya, toilet ini menggunakan kloset duduk ya teman-teman, sehingga untuk premium generasi pertama ataupun juga kedua sudah menggunakan toilet satu yang kloset jongkok dan satu yang duduk. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20 lebih 50 menit ya. Kereta api Jayakarta baru saja tiba di stasiun Prupuk. Terlambat sekitar 2 menitan. Harusnya 20 lebih 50 itu berangkat teman-teman. Baru banget berhenti, ini udah berangkat lagi nih. Prupuk kalau nggak salah masuknya di Tegal ya. Untuk jalur kereta api dari arah stasiun Prupuk sampai dengan ke arah stasiun Kebasen memiliki pemandangan yang bagus banget. Apabila teman-teman naik kereta perjalanan siang, kalian bisa menikmati keindahan alam berupa pegunungan, jalur yang berkelok-kelok, lalu banyak nyebrang jembatan juga, ditambah lagi kontur tanah di stasiun Prupuk menuju Purwokerto ini naik turun teman-teman. Sehingga apabila perjalanan siang bakal seru banget lewat jalur ini. Tapi karena perjalanan kereta api Jayakarta malam-malam nggak bisa lihat apa-apa ya. Jadi apabila teman-teman mager ke kereta makan karena lokasi kereta makan itu jauh di depan, harus jalan kaki sekitar 8 kereta, kalian bisa memesan secara langsung lewat prama-prami yang sedang berkeliling ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21 lebih 52 menit ya. Kereta api Jayakarta telah tiba di stasiun Purwokerto yang semula lambat, sekarang udah awal 2 menit. Di sini kita bertemu dengan kereta lain yaitu kereta api Sawung Galih dari Kutoarjo tujuan ke Pasar Senen dan menggunakan lokomotif livery RNB, salah satu lokomotif dengan livery langka. Semboyan 35 lokomotifnya khas di Frey banget ya teman-teman.
tepat sesuai dengan schedule ya. Pukul 21:59 kereta api Jayakarta berangkat lagi dari stasiun Purwokerto. Sekarang ini udah jam 10 malam lebih dan kayaknya ini di set ke mode malam teman-teman. Cuman mode malam di kereta Jayakarta tidak seperti premium stainless steel ya. Hanya diselang-seling doang nih. Jadi ada lampu yang nyala, ada lampu yang dimatikan. Harusnya kan ini tadi nyala semua ya. Gini doang. Masih terang banget sih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 22 menit kereta api Jayakarta yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya. Ini merupakan stasiun besar yang ada di Kabupaten Cilacap dan juga terbesar di Daop 5 ya. Terus di Kroya juga terdapat dua pertemuan jalur. Tadi kereta api Jayakarta dari arah Purwokerto dan ada juga jalur percabangan dari arah Daop 2 Bandung. Hanya berhenti 2 menit ya. Sekarang berangkat lagi dari stasiun Kroya pukul 22:24 dan kereta api Jayakarta kini sudah memasuki jalur lintas selatan. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23:05 ya. Kereta api Jayakarta telah tiba di stasiun Kebumen. Kita bertemu dengan kereta api Singasari dari stasiun Blitar tujuan ke stasiun Pasar Senen. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 23:27 tepat ya. Kereta api Jayakarta yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Ada beberapa orang yang turun dan naik ya. Lalu di Kutoarjo ini bertemu dengan kereta api lain, yaitu kereta api Malabar dari stasiun Malang tujuan ke stasiun Bandung. Nah, nanti
kereta api Jayakarta juga bakal disusul oleh kereta api Malabar. Kalau nggak salah di stasiun Walikukun, teman-teman. Tapi Malabar yang dari arah Bandung ya. Stasiun Kutoarjo ini menjadi stasiun paling ujung dari Daop 5 Purwokerto. Dan hampir semua kereta api berhenti di stasiun ini. Setahu saya hanya kereta barang, lalu kereta penumpang tuh ada Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan Taksaka saja. Sekarang ini udah setengah 12 malam ya. Rencananya saya mau istirahat dulu teman-teman. Udah lumayan ngantuk nih. Nanti saya udah setel alarm waktu di Walikukun pas momen penyusulan sama Malabar dan juga penyusulan sama Gajayana nanti tuh. Semoga nggak kebablasan ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 02 lebih 13 menit. Kereta api Jayakarta yang saya naiki telah tiba di stasiun Walikukun. Di Walikukun ada yang turun ya, beberapa orang, tapi di kereta-kereta depan teman-teman. Secara jadwal, di stasiun Walikukun ini kereta api Jayakarta akan berhenti mulai pukul 02 lebih 15 menit sampai dengan pukul 02 lebih 34 menit. Teman-teman nggak salah dengar, berhenti di sini kurang lebih selama 19 menit karena jadwalnya kereta api Jayakarta disusul oleh kereta api Malabar dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Malang. Nah, satu yang unik, perjalanan kereta api Jayakarta merupakan kereta terpanjang di jalur lintas selatan. Sedangkan kereta api Malabar, kalau nggak salah itu dari arah Bandung, hanya membawa 5 kereta kelas eksekutif ditambah 2 kereta kelas premium, ada kereta makan dan juga kereta pembangkit. Cuma bawa 9 kereta atau 9 gerbong doang. Bisa dibilang kereta api Malabar mungkin kereta api jarak jauh dengan salah satu rangkaian terpendek ya. Stasiun Walikukun ini ada di ketinggian 74 meter di atas permukaan laut. Dan ini adalah bangunan stasiun baru ya teman-teman. Tuh. Stasiunnya lumayan besar kalau di area Daop 7 ini. Dan kita lihat sedikit untuk ruang tunggu ya. Ruang tunggu di stasiun Walikukun ini udah gede banget. Tuh. Jadi di sana ada toilet, ada musola juga. Di sini ada banyak kursi. Lalu ada juga tempat untuk ngecas. Di sana ada ruang untuk ibu menyusui dan di sana juga ada ruang tunggu luar ya. Serta ada tempat untuk boarding. Barusan itu kereta api Malabar sudah melintas langsung di stasiun Walikukun. Teman-teman bisa lihat keretanya ngebut banget dan bahkan hanya membawa 4 kereta kelas eksekutif ditambah 2 kereta premium. Pendek banget ya barusan rasanya tuh. Di kereta premium 13 saat ini masih sedikit ya penumpangnya. Dan juga rata-rata dari penumpang kereta api sudah terlelap. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Magetan.
Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Magetan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 03.05. Kereta api Jayakarta yang saya naiki telah tiba di stasiun Magetan. Nah, ternyata di Magetan ini teman-teman, untuk kereta ekonomi bagian belakang kayaknya dari ekonomi premium 10 sampai dengan 13 tidak mendapatkan peron ya. Tinggi banget tuh. Jadi untuk kereta yang dapat peron itu dimulai dari premium 9 ya teman-teman. Majunya lumayan jauh. Ini nih stasiun Magetan ya. Perjalanan kereta api Jayakarta ini berhenti di stasiun Magetan selama 20 menit ya. Dimulai dari pukul 03.06 sampai dengan pukul 03.26 menit. Karena di stasiun Magetan, kereta api Jayakarta yang saya naiki harus tunggu disusul lagi oleh kereta api Gajayana dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Malang yang notabene berangkat dari arah Jakarta kurang lebih selisih 100 menit. Wow, udah kesusul lagi aja ya. Itu dia barusan kereta api Gajayana melintas langsung di stasiun Magetan, ngebut banget. Kayaknya ada sih sekitar 115 km per jam sampai dengan 120. Mantap, malam-malam di tengah kesunyian keretanya lewat, bus, ngebut banget. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 03.37 menit ya. Kereta api Jayakarta yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Untuk stasiunnya ada di area depan teman-teman. Kereta api Jayakarta itu panjang banget kan, jadi tidak mendapatkan akses peron. Dan juga peron bisa diakses di ekonomi 11 rasanya. Tuh. Di stasiun Madiun terdapat depo lokomotif ya di sini teman-teman, dan ada juga satu rangkaian kereta api yang sedang terparkir. Itu adalah kereta Bandara Bias dari Madiun tujuan ke Bandara Adi Sumarmo Solo. Untuk di Madiun terdapat PT Inka. Nah, PT Inka itu adalah pabrik kereta yang dimana armada kereta api Jayakarta diproduksi di sini ya, di dekat stasiun Madiun. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 03.45 menit ya. Kereta api Jayakarta sudah berangkat kembali dari stasiun Madiun. Nah, sebenarnya masih 2 jam ke depan kereta ini tiba di tujuan akhir, tapi saya mau kasih kesimpulan perjalanannya sekarang aja. Untuk yang pertama, kereta api Jayakarta adalah kereta api yang melayani rute perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Surabaya dengan rute via jalur lintas selatan. Jadi dari arah stasiun Pasar Senen bergerak menuju ke arah Cirebon, Purwokerto, Madiun sampai dengan ke stasiun Surabaya Gubeng. Lalu untuk kereta api Jayakarta juga menjadi salah satu kereta yang cukup spesial dikarenakan ini adalah salah satu kereta dengan rangkaian terpanjang. Bahkan jadi kereta api penumpang terpanjang di jalur lintas selatan dengan total membawa 15 kereta atau 15 gerbong. Namun dalam satu rangkaian kereta api hanya terdapat satu kelas layanan saja, yaitu kereta kelas premium yang otomatis 80 kapasitas tempat duduk dikalikan 13, kereta ini bisa menampung penumpang hingga 1060 penumpang. Wow, satu harinya bisa mengangkut penumpang yang sangat banyak. Untuk harga tiket kereta api Jayakarta di kelas premium ini harganya mulai dari Rp360.000
sometimes bisa mencapai Rp400.000 apabila di hari weekend. Menurut saya pribadi untuk harga tiket ya rata-rata sekarang kereta api itu lumayan sih untuk rute jarak jauh seperti dari arah Jakarta menuju ke Surabaya. Dan juga untuk armada yang digunakan adalah kereta premium generasi pertama angkatan tahun 2017. Sebenarnya kalau dari segi kenyamanan kereta premium generasi pertama ini udah lumayan nyaman ya. Premium 13 dari segi guncangan masih normal-normal aja, lalu dari segi peredam suaranya menurut saya lumayan oke sih, walaupun nggak yang kedap banget. Lalu dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan AC-nya adem, saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Ditambah lagi, menurut saya pribadi untuk jam keberangkatan kereta api Jayakarta dari arah Jakarta terbilangnya lumayan enak ya, sekitar jam 5 sore. Dan jam ketibaan di kota Surabaya juga enak banget, sekitar jam 6 pagi. Pokoknya dari segi jam keberangkatan pas sih. Namun untuk waktu tempuh yang diperlukan oleh kereta api Jayakarta terbilang cukup lama, hampir 13 jam. Overall, perjalanan kereta api Jayakarta ini menyenangkan karena di perjalanan juga dapat banyak momen seperti bertemu kereta-kereta lain, lalu ada juga momen penyusulan oleh kereta api Malabar di stasiun Walikukun, ditambah juga ada penyusulan oleh kereta api Gajayana di stasiun Magetan. Cukup seru lah pokoknya. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Jayakarta. Saya mau lanjut istirahat dulu. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 05:23. Kereta api Jayakarta yang saya naiki telah tiba di stasiun Mojokerto. Seperti biasa di kereta ekonomi premium 13 tidak mendapatkan peron ya. Yang dapat peron itu kereta premium 9 kayaknya teman-teman. Penumpang yang turun di stasiun Mojokerto lumayan ramai. Kalian bisa lihat. Dan yang unik dari stasiun Mojokerto terletak pada atapnya ya. Kesannya itu jadi stasiun yang tinggi banget gitu teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda.
tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Surabaya Gubeng Station. Sekarang ini jam 6:05 ya. Kereta api Jayakarta yang saya naiki sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Baru notice di Gubeng sekarang ada kanopinya ya teman-teman. Yang di sini kayaknya kanopi baru deh. Terlambat sekitar 5 menit ya masuk stasiun Surabaya Gubeng. Oke. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta, sekitar 13 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Jayakarta, kereta api terpanjang di jalur lintas selatan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.